Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Mari silakan duduk dan kita buka Ibrani pasal 20. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya. Ia ini adalah Yesus. Tapi untuk Bapak Ibu mengerti ayat ini secara mendalam, maka kita harus membacanya dari ayat 19 sampai ayat 25. Kita lihat dari ayat 19 sampai ayat 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terus, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, baca sama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau kita lihat ayat di atas, terutama ayat yang ke-20, ayat itu mengatakan bahwa Tuhan akan membuka bagi kita jalan baru, atau Tuhan akan memberikan kepada kita jalan baru untuk saudara dan saya menghadap Tuhan dengan penuh keberanian percaya. Kenapa ayat ini muncul? Kitab Ibrani ini enggak ada penulisnya, tapi beberapa ahli mencoba berkata bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau Anda belajar sejarah gereja, maka enggak ada penulisnya kitab ini. Kitab ini ditulis bagi orang-orang Ibrani yang dibuang di diaspora ke bangsa-bangsa. Tahu saudara kenapa mereka di diaspora? Karena mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena mereka tidak mau menyembah Tuhan. Ingat bahwa ibadah Israel itu menentukan berkat atau kutuk dalam hidup dalam satu bangsa bagi mereka. Ketika mereka beribadah, maka mereka dapat perkenanan Tuhan luar biasa. Ketika mereka beribadah, maka Ulangan 28 tentang berkat berkata begini, bersatu jalan musuh maju menyerang, tapi bertujuh jalan Tuhan akan pukul mereka mundur. Ketika mereka beribadah, maka Alkitab diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masuk keluarmu, sampar yang berterbangan tidak akan mendekat kepadamu, engkau akan tidur dan waktu engkau bangun engkau diberkati Tuhan. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tapi sebaliknya ketika mereka tidak beribadah, maka dikatakan begini, sampar yang aku datangkan kepada Mesir akan datang dan menyergap engkau. Engkau akan dihancurkan oleh musuhmu, engkau akan ditawan, anak-anakmu akan ditawan, istri-istrimu akan dibunuh. Dan tidak ada hal yang baik ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi ternyata begini, kekristenan adalah menyangkut bagaimana Anda beribadah kepada Tuhan. Lalu Alkitab berkata begini, selama ribuan tahun, 4.000 tahun, Tuhan cuma pakai seorang demi seorang. Tuhan cuma bicara pribadi kepada pribadi. Tuhan tidak bicara kepada semua orang. Tuhan hanya pakai nabi, Tuhan hanya pakai Musa, Tuhan pakai Elia, Tuhan pakai Elisa, Tuhan pakai Yusuf. Tuhan hanya pakai orang-orang tertentu. Tuhan tidak pakai semua orang. Tapi saya bersyukur Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 berkata, oleh keberanian percaya, kita sekarang jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang. Katakan kita sekarang. Bukan bicara tentang masa lampau, tapi bicara tentang masa sekarang dan masa akan datang. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Pada masa dulu, pada masa lampau perjanjian lama, tidak semua orang masuk dalam ruang maha kudus. Hanya imam besar, dan itu setahun sekali membawa darah korban binatang untuk menghapuskan dosa seluruh bangsa. Jadi hanya cuma satu orang, yaitu imam besar Harun, yang berjalan masuk ke dalam ruang maha kudus, ketemu dan Tuhan bicara kepada dia. Lalu waktu dia keluar, dia berkata begini, dosamu sudah diampuni. Tapi Alkitab berkata begini, Yesus datang dan memberikan kepada kita darahnya. Nah, darah Yesus itu menjadi jembatan atau menjadi jalan baru untuk saudara dan saya ketemu dengan Tuhan. Every day, every minute. Setiap menit, setiap hari Anda bisa ketemu dengan Tuhan sekarang. Haleluya. Datang dengan penuh keberanian. Kenapa? Darah Yesus sudah menyucikan setiap dosa kita. Darah Yesus sudah menjadi jembatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan perjanjian lama, ada satu ayat yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12, ayat 18 sampai ayat 29, menggambarkan betapa sebuah kekelaman, kegelapan, ketakutan yang dialami oleh satu bangsa ketika Tuhan berbicara. Ibrani 12, 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Next, 19. Kepada bunyi sangkakala, dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Betapa menakutkannya. 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Haleluya. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Katakan, baca ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau saudara baca ayat ini, maka sebenarnya adalah penulis kitab Ibrani mengulangi apa yang dikatakan oleh Musa. Bahkan Musa hamba besar, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang dipakai dengan hebat pun ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, gemetar dan ketakutan. Mari saya beritahukan kepada saudara bagaimana dengan kita sekarang. Apakah ketika kita datang menyembah Tuhan, adakah rasa kegentaran di dalam hati kita? Adakah rasa penghormatan kepada Tuhan yang hidup, yang membuat jalan melalui darahnya kepada saudara dan saya? Mazmur 100 berkata gini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian. Tapi untuk Anda dan saya ketemu Tuhan di ruang Maha Kudus, maka saudara bukan saja masuk dengan pujian, yang Tuhan lihat bukan pujiannya, tapi masuk melalui darahnya. Kalau saudara dan saya berdoa, maka hal yang pertama adalah Anda harus berkata, darah Yesus sucikan saya. Jadi ketika Tuhan lihat kita, Tuhan gak lihat kepintaran kita. Tuhan gak lihat kehebatan kita. Tapi Tuhan melihat ada darahnya yang melingkupi saudara dan menyucikan saudara. Katakan amin.
Di dalam darah ada nyawa, dalam darah ada kehidupan. Tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Justru dengan penumpahan darah Yesus, maka dia membuat jalan bagi kita. Selama ini tidak ada orang yang bisa ketemu dengan Tuhan, hanya orang-orang tertentu. Di masa-masa 4.000 tahun itu, bangsa Israel ada dalam ketakutan. Maka coba menyentuh gunung itu dilempari dengan batu sampai mati. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, ketika Tuhan tebus saudara, hari ini kita bisa datang dan mengangkat tangan. Kita bisa datang memuliakan Dia. Hari ini hidup saudara dan saya itu seharga darah Yesus. Katakan, hidupku seharga darah Yesus. Gambaran masa lalu yang begitu mencekam itulah yang membuat Tuhan datang dan membuat jalan supaya kita semua bisa ketemu dengan Dia. Tahukah saudara, ketika Anda dan saya masih berdosa, Tuhan sudah datang dan menebus kita dari dosanya. Ketika Anda dan saya berbuat salah, maka darahnya siap menyucikan saudara dan saya. Saya bayangkan begini, Alkitab berkata begini, bahwa ketika saudara dan saya datang kepada darah Kristus, maka Dia menyucikan saudara, Dia memperbaharui saudara, sehingga hidup ini jadi baru. Kalau kita baca ayat yang ayat tadi kita baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke 19 sampai ayat 25, maka ada 3 syarat dan 1 peringatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita berjalan di jalan yang baru ini. Jalan yang baru itu dibuat oleh darah Kristus, sehingga saudara bisa ketemu dengan Tuhan. Syarat yang pertama adalah kita perhatikan ayat 22. Dari Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan sangat jelas, maka syarat yang pertama adalah harus punya hati yang tulus ikhlas. Katakan, hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas dari bahasa Yunani dipakai kata aletinos. Aletinos itu artinya hati yang jujur, hati yang benar. Wow. Saudara tahu bahwa banyak orang baik tapi tidak banyak orang yang jujur. Tahukah saudara bahwa benar jujur adalah bagian dari iman Kristen? Tahukah saudara bahwa benar dan jujur adalah salah satu kualitas untuk kita memerintah bersama dengan Tuhan? Tahukah saudara, jika kita tidak mau hidup aletheos, tidak mau jujur, tidak mau hidup benar, maka kita sedang menyangkal pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi ketika saudara dan saya hidup benar, saudara dan saya hidup jujur, maka saudara dan saya akan menjadi saksi bagi banyak orang. Saya lihat hari-hari ini saudara, bahwa ketika orang hidup benar, maka promosi datang begitu cepat. Orang hidup jujur, maka ada peluang, ada jalan yang Tuhan akan buka bagi mereka. Ketika saudara dan saya berani berkata bahwa saya salah, saudara berani berkata bahwa saya punya kelemahan, maka saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan buat dalam hidup saudara. Saya punya salah satu kelemahan dalam diri saya, adalah nggak sabar lihat orang cepat berubah, itu saya. Karena saya tipikal pemimpin, gembala, yang pimpin dengan cepat. Saya bersyukur Tuhan kasih saya istri yang sabar, yang selalu ingatkan saya. So, kalau saya jadi gembala yang bisa ngomong jujur tuh istri. Tidak semua orang bisa ngomong jujur dengan gembala. Nah, saya pernah ngajar jemaat begini, bahwa orang-orang kalau kita berjalan di depan, maka cenderung kita berjalan hanya dengan orang-orang yang kuat saja. Padahal di dalam satu kawanan ada yang cacat, ada yang kuat, ada yang mengandung, ada yang terluka. Kalau kita berjalan di depan hanya dengan orang-orang yang kuat saja, maka kita akan meninggalkan yang lagi mengandung, yang lagi cacat, yang lagi terluka, yang lagi lemah. Nah, kecenderungan saya adalah berjalan cepat. Sehingga selalu saya berkata kepada anak-anak full time saya, bahwa saat kalanya saya sudah sampai 10 kilo, dan saya lihat di belakang gak ada yang ikut saya. Dan masalahnya saya harus atrek mundur, saudara. Nah, kalau itu jalan the highways, oke lah. Tapi bagaimana kalau itu jurang, bagaimana kalau itu gunung tinggi, kalau itu lembah yang dalam, maka itu berbahaya bagi perjalanan saya. Jadi akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan proses, maka saya tahu bahwa saya berjalan terlalu cepat. Jadi akhirnya saya mundur.
Istri saya katakan, kalau kamu nggak mundur, nggak ada yang bisa ikut kamu terlalu cepat. Lalu saya mundur, saya sesuaikan diri dengan orang yang paling lemah di belakang. Saudara tahu ketika 1 tahun saya sesuaikan diri, mangkelnya luar biasa. Kenapa? Saya tipikal orang jalan cepat. Jalan dengan orang lambat, nengok sini, nengok sana, tidak fokus, mangkel saya. Tapi Tuhan bilang, sesuaikan langkahmu dengan orang yang paling lemah. Supaya kamu bisa membawa semua rombongan ini masuk kepada tujuan. Itu jujur. Lalu saya akhirnya, istri saya bilang, cerita kepada jemaat kelemahanmu. Dasar kita lahir sombong, saudara. Tidak ada orang lahir langsung angkat 2 tangan, haleluya, haleluya. Tidak ada. Lahir langsung kepala. Nangisnya langsung kepal. Lihat bayi lahir, nggak ada angkat tangan langsung menyembah Tuhan. Yang ada adalah langsung kepal. Kita lahirnya udah sombong. Saya bilang nanti dulu kalau dengar Tuhan bicara. Pendeta selalu berkelit. Istri saya bilang tidak, kalau kamu nggak cerita kelemahanmu, maka jemaat nggak pernah tahu bahwa kamu sedang sejajarkan langkah dengan mereka. Lalu saya khotbah dan saya berkata kepada para pekerja, saya cerita kelemahan saya ini. Jujur kan? Dengan tulus ikhlas ngomong. Orang kalau mau cerita kelemahannya, kalau dia nggak tulus ikhlas, pasti kerasa juga nggak tulus. Pasti bulus. Benar? Saya cerita kelemahan saya. Lalu akhirnya jemaatnya, wow, ternyata gembala kita bukan malaikat yang terbang-terbang. Ternyata dia menginjakan kaki juga di bumi. Lalu akhirnya saya ketemanin orang-orang yang lemah, temanin orang-orang yang lama berubah. Saya temanin. Istri saya katakan begini, saya hampir-hampir tidak kenal kamu. Setelah proses itu terjadi, kenapa? Itu bukan diri kamu sesungguhnya kalau bukan Tuhan rubah kamu. Dan saya temukan dalam diri kamu suatu kualitas. Kamu sedang melewati jalan baru yang belum pernah kamu lewati sebelumnya. Ketika kamu sejajarkan langkah dengan orang-orang yang paling lemah dalam rombonganmu, ketika kamu sejajarkan langkah dengan orang-orang yang kamu rasa tidak bisa ikuti kamu, dan kamu sejajarkan langkah, maka kamu akan seluruh rombongan itu dibawa kepada tujuan Tuhan. Ketika ada aletheos, jujur, hidup benar, maka saya merasakan ada sebuah pengurapan yang berbeda yang mulai bekerja di dalam diri pribadi. Hari ini saya lihat saudara, Tuhan utus saya pergi kemana-mana dan saya lihat hari-hari ini yang saya lihat pengurapan yang sedang bekerja adalah saya lihat orang-orang yang kanker benjolan di bagian dada itu kansernya lenyap seketika. Dalam 1 minggu ini 2 orang wanita kanker di bagian payudaranya, bagian dadanya lenyap seketika. Bahkan dalam 1 tahun ini saya hitung mungkin sekitar 5-7 orang benjolan di dada lenyap. Lalu saya tanya ke Tuhan begini, biasanya saya lihat orang kelepasan, biasanya saya lihat roh-roh jahat keluar, saya lihat orang lumpuh berjalan, keluar dari kursi rodanya, tangan yang pendek keluar. Tapi belakangan ini Tuhan tunjukkan kepada saya, ketika kamu jujur, sesuaikan langkah dengan orang yang paling lemah, Tuhan berkata justru dalam kelemahanmu lah kuasa Allah menjadi sempurna. Lalu Rasul Paulus berkata, terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahan. Karena justru dalam kelemahan itulah maka kuasanya menjadi sempurna. Lalu Paulus berkata, aku memilih untuk menjadi lemah supaya kuasanya menjadi sempurna. Ternyata saya temukan ketika kita bicara jujur tentang diri kita, bukan nilai kita berkurang, tapi nilainya bertambah. Karena memang tidak ada orang sempurna. Ketika kita bicara jujur, maka sesungguhnya kita sedang berkata begini, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Jadi hal yang pertama, syarat yang pertama harus punya hati yang tulus ikhlas. Punya aletheos, benar dan jujur. Ketika itu ada pada kita, Anda jujur dengan istri, jujur dengan suami, ngomong. Anda punya kelemahannya apa? Ya, saya kemarin ngundang salah satu hamba Tuhan, Pak Jarod Pijanarko, bicara tentang keluarga. Ya, seminarnya 2 hari. Lalu dia bilang ke istrinya begini, saya ajak makan dia lalu kita cerita tentang ngomong kelemahan. Lalu dia cerita juga, saya juga Pak Luther. Aduh, kalau jalan ke mall, kalau lihat wanita cantik kan pasti nggak mungkin nggak lihat Pak Luther. Matanya lihat. Tapi saya sudah bilang ke istri saya, lihat nggak boleh lebih daripada 20 detik. Lihat,
Setelah 20 detik langsung, puji Tuhan untuk ciptaan yang mulia, yang luar biasa itu. Jadi saya kasih tahu ke istri saya, Pak, bahwa kalau saya lihat cuma 20 detik saja. Tidak boleh 20 jam. 20 detik. Lalu kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, itu jujur. Saya bilang itu jujur. Tidak semua laki-laki begitu. Makanya saya tanya jemaat, siapa di sini kalau lihat wanita cantik lengak-lengok di depan matanya berjalan? Laki-laki yang datang dengan istri takut angkat tangannya. Hanya beberapa yang angkat tangan. Saya katakan yang angkat tangan itu jujur. Dia akan melewati jalan-jalan baru. Dan yang kedua, yang tidak angkat tangan, saya khawatir matanya tidak normal. Haleluya. Tapi mari saya beritahukan ini kepada saudara. Ternyata kejujuran, ternyata kebenaran adalah kualitas untuk memerintah menjadi raja. Tahukah saudara bahwa untuk sebuah kebenaran kita harus perlu dihancurkan lebih dulu? Untuk sebuah ketulusan kita perlu dihancurkan lebih dulu. Sehingga sesuatu yang baru dibentuk dalam hati kita. Lalu kita menemukan hidup kita berbeda. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Tapi jalan mana yang Anda lewati? Saya berdoa Anda lewati jalan kebenaran. Di mana Yesus menjembataninya dengan darah Yesus. Ketika Anda lewati, dia cucikan saudara dengan darahnya. Ketika kita mengaku dosa kita, kelemahan kita, dia mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Haleluya. Hal yang kedua, syarat yang kedua adalah memiliki hati yang teguh. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Ada kata marilah, marilah itu panggilan. Ya, ajakan. Marilah kita teguh. Berarti tidak semua orang mau respons. Yang mau meresponi maka dia akan teguh. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Kata teguh dari bahasa Yunani dipakai kata katecho. Katakan katecho. Katecho itu artinya menahan. Kata teguh itu artinya menahan. Tidak roboh. Sesuatu yang mau miring kita tahan. Mempertahankan. Ya. Kalau Anda sudah menang, jangan serahkan kemenanganmu. Jangan jual kemenanganmu. Mempertahankan kemenangan itu lebih sulit daripada merebut kemenangan. Arti kata ketiga dari katecho itu artinya pergi untuk menghalangi atau menahan pengajaran sesat. Dalam hal ini sebuah pergerakan yang namanya antikris atau antikris. Arti katecho yang berikut adalah berpegang teguh. Makanya dikatakan gini, teguh berpegang pada pengakuan. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Berpegang teguh. Tapi katecho juga artinya tetap aman. Berarti saudara ada di level yang berbeda. Arti katecho yang berikut adalah menyimpan firman dalam memorinya. Berarti Anda harus hafal firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Katecho artinya Anda mau jadi kuat, Anda mau sampai ke pelabuhan kesukaan, maka harus menyimpan firman dalam memori saudara. Berarti harus hafal dong. Betul? Biarkan firman Tuhan tinggal. Tapi yang saya suka dari kata katecho ini adalah merebut kemenangan. Wow. Alkitab dengan jelas berkata begini, berjalan di jalan yang baru yang disediakan Tuhan bukan berarti sudah tidak ada lagi masalah. Sudah tidak ada lagi persoalan. Tapi yang terjadi adalah masalah semakin banyak. Tapi Alkitab berkata justru dengan masalah banyak, kita disuruh bertahan. Kita disuruh semakin teguh. Kita disuruh merebut kemenangan. Kalau hari ini Anda dalam masalah, bukan berarti itu kekal bagi saudara. Kalau hari ini kita ada dalam ujian, bukan berarti kita sudah hancur. Saudara dan saya harus bertahan, saudara dan saya harus berdiri dan mempertahankan tetap teguh dan merebut kemenangan. Itu katecho. Bagaimana kita bisa menang? Kalau kita ada bersama dengan Yesus. Tahukah saudara bahwa masalah ada kalanya datang untuk membersihkan saudara dan saya. Untuk menemukan intisari, saripati di dalam kita. Anda pernah lihat buah kelapa? Kelapa itu ketika sudah jatuh kering, maka yang pertama adalah dirobek lebih dulu. Beberapa Anda sedang dirobek hari ini. Dirobek, robek. Anda rasa seperti berantakan. Tidak. Menurut Anda berantakan, tapi menurut Tuhan itu keteraturan. Benar? Bayangkan Tuhan dapat orang buta, dia ludah ke tanah,
Dia aduk-aduk ludahnya. Saya percaya sebelum dia ludah, dia kumpul air ludahnya dulu. Baru dia aduk-aduk ke tanah. Karena itu orang buta, maka dia nggak tahu Yesus buat apa. Kalau dia pasti melek, pasti lari. Betul? Yesus aduk-aduk ludahnya, kemudian Yesus tempel di kedua matanya. Menurut orang itu sangat jorok. Tapi menurut Yesus itu keteraturan. Kita dirobek-robek setelah dapat buah kelapa, batok kelapa, saudara saya langsung tong. Tidak ada batok kelapa Anda, tong. Tidak ada. Anda tong. Setelah sudah tok beberapa kali terbuka, setelah itu dicungkil. Beberapa Anda sedang dicungkil. Betul? Setelah dicungkil, dikikis. Setelah itu diparut. Setelah sudah diparut, tujuannya dapat saripati. Beberapa Anda sedang mengalami proses, beberapa Anda sedang mengalami masalah, beberapa Anda sedang mengalami ujian. Saya berkata tetap teguh dan tetap bertahan. Bahwa Tuhan ada di segala masam kehidupan saudara. Dia ada dan dia akan tolong saudara. Dia tidak akan membiarkan Anda berjalan seorang diri. Dia akan memberikan kepadamu kekuatan. Pemenang tanpa hambatan bukan pemenang. Seorang pemenang adalah seorang pejuang. Haleluya. Pemenang tanpa sebuah perlombaan bukan seorang pemenang. Tapi seorang pemenang harus berjuang, harus berlari, harus bertanding. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jelas Alkitab berkata Matius 16:24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, pertama harus menyangkal dirinya, pikul salib, baru ikut Tuhan. Menyangkal diri bukan berarti Tuhan suruh kita ikut Yesus, kita jadi gila. Siapa namamu? Aku lupa diri karena menyangkal diri. Bukan. Ya. Coba kasih tahu, siapa kamu? Aku lupa diri tadi. Kenapa? Karena ada ayat yang berkata bahwa kita ikut Yesus harus menyangkal diri. Maksudnya bukan. Menyangkal diri ini menyangkal ego kita, menyangkal harga diri kita, menyangkal kesombongan kita, menyangkal bahwa kita ini hebat, menyangkal bahwa kita ini bisa. Lalu Anda taruh hidupmu dalam tangan Tuhan, itu menyangkal diri. Lalu mengizinkan kemampuan Tuhan, firman Tuhan yang mengatur kita. Itu murid Kristus. Lalu Alkitab katakan bukan cuma menyangkal diri, pikul salib. Salib itu gambaran penderitaan, betul? Salib itu adalah gambaran daripada beban, daripada dosa. Salib itu adalah gambaran daripada tekanan, daripada ujian. Lalu Alkitab berkata, pikul salib. Punya masalah, menyangkal diri, pikul salib, tapi tidak boleh ke dunia. Pikul salib, matanya tertuju kepada Yesus. Masalah, persoalan, ujian, tapi matanya tetap lihat Yesus. Itu Kristen luar biasa. Hari ini ada banyak orang hadapi masalah, orang hadapi persoalan, bukan mata tertuju kepada Yesus. Dia mata mungkin tertuju kepada manusia, matanya tertuju kepada kekuatannya sendiri. Sehingga masalah itu jadi circle problems dalam hidupnya. Dia tidak pernah lihat kemuliaan. Kalau hari ini Bapak Ibu alami masalah, tetap teguh, matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Maka Anda akan melihat perkara-perkara hebat terjadi. Haleluya. Dan banyak kali ketika kita ada dalam keadaan yang titik paling rendah, maka saudara selalu melihat begini bahwa tidak mungkin gunung yang tinggi aku lewati. Tapi itu kata dunia. Tapi mari saya beritahukan ini kepada saudara, jalan menuju ke atas selalu turun lebih dulu. Untuk Anda mengatasi sampai kepada gunung-gunung kemenangan rohani, Anda harus melewati lembah-lembah ujian dalam hidupmu. Hari ini beberapa sedang melewati lembah ujian, bertahanlah. Bertahanlah, tetap teguh. Haleluya. Amin. Saya ingat saya baru nikah dengan istri saya. Kurang lebih 1 bulan. Terbiasa doa sendiri. Tapi di belakang rumah kami itu ada pohon mangga. Ada 3 pohon mangga. Lalu pagi-pagi dia doa sendiri, saya doa sendiri. Lalu ada burung pagi-pagi di situ datang. Lalu saya dibuka telinga rohani saya. Saya dengar burung itu ngomong kepada saya. Burung itu ngomong kepada saya begini. Baca Mazmur 3, baca Mazmur 3, baca Mazmur 3. Burung 1 kali ngomong itu ada 3 kali suara itu ulang. Jadi saya dengar, saya ngomong ke istri saya, kamu dengar burung ngomong? Enggak dengar. Kamu dengar? Enggak dengar. Apa yang burung ngomong? Istri saya tanya, baca Mazmur 3.
Ketika saya buka Mazmur 3, maka temanya adalah peperangan ketika menghadapi musuh. Lalu dikatakan begini, ketika kamu datang menyembah Tuhan dalam bersama-sama, maka musuh akan dikalahkan. Lalu saya pegang tangan istri saya, mulai hari itu kami berdua sebagai suami istri mulai doa bersama. Karena terbiasa hidup puluhan tahun doa sendiri, waktu bersuami istri, lupa bahwa sudah punya suami, punya istri. Tapi untung burung datang dan kasih ingat. Hari ini burung pernah ingatkan saya, bagaimana dengan saudara? Kalau khotbah di belakang mimbar sudah tidak lagi Anda dengar, jangan-jangan kecoa datang pakai dasi, pakai jas. Khotbah di kamar mandi kepada saudara. Tuhan bisa pakai apa saja. Teman saya, pelayanan sampai di Kuala Buana. Kuala Buana itu Pontianak, jalan dengan naik darat 5 kilo, kemudian menyeberang dengan speed kurang lebih 3,5 kilo. Jadi kurang lebih 8,5 jam untuk dia sampai di sana. Pernah mau lari dari pelayanan, dan dia sudah di sana 25 tahun, dan saudara, dia pernah mau lari dari pelayanan, karena pernah dia dengan anaknya dengan speedboat, di Sungai Kapuas, itu terbalik speedboatnya, anaknya hampir meninggal. Lalu dia bilang ke Tuhan, saya mau lari dari pelayanan. Tiba-tiba burung datang, dan burung bicara kepada dia, bertahanlah, bertahanlah. Dia tersungkur di bawah meja makannya, sampai seluruh badannya masuk di bawah meja makannya, nangis guling-guling. Hari ini dia masih bertahan, 25 tahun. Wah, ini seorang hamba Tuhan yang dipakai misi luar biasa. Anaknya nggak ada susu bagi anaknya, bawa kaleng kosong, berdoa dengan istrinya, pegang tangan, anaknya nangis karena susunya habis. Anaknya nangis, dia pegang tangan dan berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, susu ini, kaleng susu ini terisi penuh. Sudah berdoa 2 jam, ketika buka mata mujizat terjadi. Kaleng susunya kosong. Nggak ada terjadi apa-apa. Tiba-tiba, tengah malam, jam 10 ada orang datang ketok pintu rumahnya. Ibu-ibu datang ketok pintu rumahnya, ambil kaleng susu, 1 kaleng susu, susu yang sama diminum oleh anaknya. Bawa masuk ke rumah. Besok paginya mereka ke rumah ibunya karena tahu ibunya. Minta terima kasih. Terima kasih ya Bu, tadi malam sudah ambil susu 1 kaleng kepada anak. Ibunya bilang begini, kapan? Di mana? Saya nggak pernah malam ke rumah Pak Pendeta. Saya tadi malam tidur. Lalu mereka dibuka pikirannya. Loh, yang tadi malam itu siapa? Malaikat datang. Bawa susu 1 kaleng. Saya beritahu kepada saudara, kita ini sedang berjalan seperti di lautan. Perahu kehidupan, perahu pelayanan, perahu bisnis, perahu keluarga sedang Anda dayung. Ada gelombang, ada kalanya tenang, ada kalanya lihat pulau, ada kalanya tidak lihat pulau. Ada kalanya lihat pelabuhan kesukaan. Ada kalanya Anda gak lihat apa-apa. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, hanya orang yang teguh yang akan dibawa sampai ke pelabuhan kesukaan. Hanya orang yang bertahan yang akan menang. Katakan amin. Beberapa sedang bergumul, bertahanlah. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kemuliaan adalah hasil daripada penderitaan. Tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Aminnya pelan ya. Berapa banyak yang mau kemuliaan? Harus menderita. Berapa banyak yang mau menderita? Hanya beberapa yang angkat tangan, beberapa tidak dengan sepenuh hati, hanya setengah tiang angkat tangannya. Saudara, kemarin 2 minggu yang lalu saya perlayanan ke 1 kota di Jawa Timur. Karena saya keliling terus. Sampai jemaat bilang saya, Bapak gembala kita ini jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya ngomong dengan para pekerja, ampuni saya, karena ini bagian saya. Sebab kalau saya tinggal di lokal 2 minggu saja, maka Anda semua dimarahin. Kursi miring dimarahin. Vas bunga miring dimarahin. Karena saya bukan gembala pure. Saya gembala ada nabinya, gembala ada rasulnya. Saya bukan gembala pure seperti Yakobus yang tinggal di Yerusalem. Saya 2 minggu tinggal di lokal aja. Dimarahin satu-satu anak-anak. Pekerja dimarahin semua. Jadi mereka bilang ini, gembala kita harus pergi kalau enggak kita dimarahin terus. Ya. Jadi saudara, saya pergi, saya datang, saya tiba-tiba gembala yang undang saya bilang begini, maaf Pak Pendeta, saya enggak bisa jemput Bapak.
Loh, saya sudah landing baru dia ngomong, tidak ada yang jemput saya. Lalu setan bilang kepada saya begini, kamu tidak dihargai. Kamu sepertinya tidak dianggap, tidak profesional ini pelayanan. Saya bilang tidak, saya ini hamba Tuhan. Saya balas bapaknya, oke Pak, saya naik mobil yang sewa-sewa saja. Saya keluar karena itu bandara kota besar. Saya keluar, saya lihat ada bapak yang badannya tegap. Dia jalannya agak pincang sedikit. Saya bilang, Pak, saya mau pakai mobil bapak. Oh ya, dia kasih harga, saya bilang oke. Tapi saya lapar, saya sudah tiba di kota itu hampir jam 12. Saya lapar, saya mau makan nasi tambah bayam. Kalau Anda pernah ke kota itu, nasi tambah bayam enak tenan. Ini pagi-pagi udah ngomong makanan. Ya, kemudian dia katakan, oke Pak, Bapak makan saja, saya tunggu. Saya bilang tidak, saya mau makan dengan Anda. Saya ajak ini supir makan dengan saya. Dia berkata begini, jangan Pak, saya tunggu saja. Dia sungkan, dia malu. Kemudian kita berdua jalan, ayo Pak ikut saya. Jangan Pak, loh kenapa kamu gak mau makan sama saya? Tidak pernah ada tamu yang ajak saya makan. Saya bilang justru karena belum pernah ada, saya sekarang mau ajak Anda makan sama-sama saya. Setelah jalan Tuhan beritahukan kepada saya. Tuhan beritahukan kepada saya, istrimu sakit di kepala kanan, belakang kepala, paha kiri, dan pinggang sebelah kiri. Sakit sudah bertahun-tahun. Dia ikut saya sampai dia tanya gini, Bapak ini siapa? Kok tahu segalanya? Waktu dia tanya, Tuhan kasih tahu gini, kasih tahu dia punya anak 2 laki-laki, dan dia sedang bergumul dengan keuangan. Begitu banyak. Bapak punya 2 anak laki-laki dan Bapak sedang bergumul dengan anak Bapak karena satunya baru lulus SMA. Dia katakan gini, Bapak ini siapa? Saya bilang ini, ayo saya ajak Anda makan. Bapak ini siapa? Dia tanya saya terus, ayo makan. Dia sampai takut, bilang, jangan Bapak ajak saya makan. Bapak kasih tahu dulu Bapak ini siapa. Saya katakan nanti saya kasih tahu ketika sudah selesai makan. Pesan makanan, kita berdua makan. Dan selesai itu dia ambil mobil, naik dalam mobil. Lalu saya mulai ngomong firman tanpa ayat firman Tuhan kepada dia. Setengah perjalanan dia kasih tahu kepada saya begini. Semua perkataan Bapak sepertinya dari hati ya. Kok semuanya tepat dengan kehidupan saya. Lalu dia cerita bahwa dia ini siapa. Dia seorang militer dari Angkatan Laut, pasukan khusus. Karena dia kakinya sakit maka dia disuruh istirahat 5 tahun di luar. Lalu karena nggak ada kerjaan dia jadi supir mobil pribadi begitu. Ya, seperti Grab gitu saudara. Kemudian dia katakan begini, bahwa saya ada di sana dan saya rasa Pak, bahwa apa yang tadi Bapak katakan itu semua tentang saya. Lalu dia cerita, dia siapa, dia cerita pekerjaannya, lalu saya tanya, Bapak pangkat apa? Lalu dia katakan ini, saya Kopka Pak. Kopka itu kopral kepala, berarti 3 ekor merah itu saudara. Itu kopral kepala. Oh, lalu dia tanya, Bapak ini siapa? Sampai tahu kehidupan saya, tahu istri saya, sedang apa terjadi. Anak-anak saya juga Bapak tahu. Bapak ini siapa? Tadi Bapak bilang Bapak pangkatnya Kopka, saya ini Peltu Pak. Apa itu Peltu Pak? Pelayan Tuhan. Oh pantas. Lalu dia tanya saya ini, Bapak ini kerjanya apa saja? Saya bilang ini kerja saya bawa orang keluar dari bumi ini. Dia nyetir, saudara. Dia lihat saya sebentar, dia nyetir. Dia nggak bicara mungkin 15 menit, saudara. Kemudian dia tanya lagi, coba ulangi Pak, kerja Bapaknya apa? Saya bawa orang keluar dari bumi ini. Asuransi Pak? Tidak, lebih dari asuransi. Asuransi hanya bawa orang sampai ke liang lahat. Saya lebih Pak, bawa orang keluar dari bumi ini. Lalu dia katakan, oh saya juga mau Pak kalau ada kerjaan seperti itu. Saya bilang, Bapak mau? Lalu akhirnya mobilnya masuk di parkir hotel, saya ajak dia terima Yesus. Laki-laki besar, tinggi, terima Yesus. Saya terima engkau. Laki-laki besar ketika saya taruh tangan, di atas tangannya dia gemetar. Dan saya katakan hari ini, Bapak salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk membawa orang-orang keluar juga dari muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tanya ini, apa kerjaanmu? Bawa orang keluar dari bumi ini. Berapa banyak yang mau masuk surga? Berapa banyak? Tolong angkat tangan tinggi. Yang mau pergi sekarang? Itu masalah. Ibrani 10 ayat 24. Itu jemaat itu biasa ya. Mau masuk surga, angkat tangan. Mau pergi sekarang, turunkan tangan. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Saya juga tahu itu.
Oke, yang terakhir. Waduh, saya butuh waktu 5 menit untuk yang terakhir ini dengan cepat. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kata memperhatikan, Yunaninya adalah kata noeo. Kata noeo itu artinya untuk melihat, berkomentar, mengamati, memahami dengan penuh pertimbangan. Berarti perhatian. Atau saya suka dengan terjemahan memperbaiki pikiran seseorang. Jadi ternyata jalan yang baru itu adalah hati yang memperhatikan orang lain. Dalam dunia yang serba informasi begitu tinggi, ada kalanya orang jalan lihat handphone gak lagi perhatikan orang lain. Betul? Bahkan orang dekat terasa jauh jadi dekat. Sekarang kalau makan nomor 1 foto dulu bukan doa dulu. Nah itu masalah. Makanan datang foto dulu. Saya larang anak-anak saya. Makanan datang berdoa dulu. Ketika kita makan sama-sama handphone simpan. Haleluya. Kita ada di generasi milenial. Dan orang tidak lagi perhatikan orang lain. Apalagi mendorong orang lain. Apalagi kasih semangat orang lain. Dia cuma pikir dirinya sendiri. Apalagi memperbaiki orang lain. Tapi Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika Anda datang dan Anda nolong orang lain, Anda datang dan Anda saling memperhatikan. Ketika kita saling memperhatikan, maka kita memberikan kepada mereka dorongan. Karena ada orang yang tidak bisa jalan tanpa dorongan orang lain. Ada orang yang tidak bisa bangkit tanpa dorongan orang lain. Perlu dorongan orang yang sadar tentang tujuannya. Sehingga orang itu bisa sampai di jalan Tuhan. Amin. Pak, tolong Pak. Tolong bantu saya ke depan. Nah, saya mau kasih contoh seperti ini. Misalnya tujuan seseorang itu di sana. Siapa namanya deh? Randy. Randy ini berdiri di sini. Tugas saya, dia nggak mau jalan, dia tetap berdiri. Ketika saya dorong, Anda jangan ikut saya ya. Coba keraskan badan. Ya. Tujuannya saya akan dorong dia sampai di depan sana. Tapi ketika saya dorong dia mau ke kiri dari ke kanan, tugas saya adalah menjaga supaya dia tetap ada di dalam jalur di mana saya mau dorong dia. Itu tugas. Ini syarat untuk jalan di jalan yang baru. Bukan cuma keselamatan lalu kita pikir diri sendiri. Sekarang saya dorong Randy. Ya. Keraskan badan. Kuat. Ya. Saya butuh tenaga, saya butuh energi. Dia mungkin mau ke kiri, saya jaga. Dia mungkin ke kanan, saya jaga. Pokoknya harus tetap di jalan ini. Sampai saya bawa dia ke tujuan. Tahukah saudara begini? Memperhatikan, kata memperhatikan di sini itu seperti itu. Thank you bro. Kata memperhatikan itu seperti itu. Bahwa kita jaga seseorang, kita jaga suami, kita jaga istri, kita jaga teman. Ketika dia salah, kamu jangan keluar. Kamu harus tetap di jalan ini. Itu yang membuat saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika gereja ini lakukan, maka Anda sedang menuju kepada yang namanya pintu harvest. Tuhan besar. Dan satu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita di ayat yang terakhir itu adalah ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, hari Tuhan yang mendekat. Alkitab berkata begini, justru semakin Tuhan datang, semakin Tuhan mau datang, kita harus giat ibadah. Tapi ada orang juga, ada banyak jemaat semakin Tuhan mau datang, justru semakin malas ibadah. Ini peringatan. Dia sudah kasih jalan, fasilitas, tapi justru kita nggak pakai fasilitas itu. Dia sudah kasih kita kesempatan, yang dulunya cuma satu orang, sekarang all people. Yang dulu cuma urapi satu orang, sekarang corporate anointing. Pengurapan bersama-sama. Pergunakan ibadah ini dengan benar. Karena ini syarat untuk Anda dan saya dipulihkan, diberkati, diangkat tinggi oleh Tuhan. Ketika gereja beribadah, maka saudara sedang menarik seluruh sorga datang dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai jam berapa saya Pak?